Oke, kali ini saya akan menjelaskan tentang struktur website ya. Jadi, kalau kita lihat di sini sebentar. Oke. Secara general, struktur website sebenarnya hanya memiliki dua. Yang pertama adalah page, kemudian post. Tapi karena kita di sini juga eh, membuat website kita sebagai website e-commerce, di mana orang juga bisa bertransaksi secara langsung, maka strukturnya menjadi tiga. Yang pertama adalah page, kemudian post, dan yang terakhir adalah produk. Page adalah halaman yang berdiri sendiri dan statis rata-rata. Contohnya seperti halaman tentang kami, daftar tim, visi dan misi, hubungi kami. Itu adalah contoh halaman statis. Kita akan kasih contoh, misalkan di sini yang di atas about, misalkan infografik, login inilah halaman statis. Jadi nggak perlu banyak dirubah. Kita cuma harus buat satu kali, kemudian udah gitu aja. Kemudian kita juga punya halaman post. Halaman post ini halaman yang berisi tentang artikel-artikel yang akan kita tulis di website ya. Misalkan kalau di sini, misalkan ini artikelnya masuk di blog. Kalau kita klik di sini, nah ini masih contoh artikel ya. Kalau kita nanti mengisi artikel di sini, maka akan keluar daftar list artikel yang sudah Anda tulis. Nah, untuk page, Anda bisa men-settingnya di halaman admin, kemudian pilih page, pilih all page. Nah, di sini sudah ada halaman yang kita buat di atas ya. Ini ada di sini semua. Kalaupun post, Anda cukup membuatnya di post juga. All post, misalkan tinggal dipilih atau ini contoh ya, yang tadi bisa dibuat add new kalau mau menambahkan artikel baru. Nah, di post ini terdiri dari kategori dan teks. Jadi, misalkan saat kita membuat sebuah artikel, misalkan ini ya kita edit aja. Nah, di sini kita bisa membuat kategori ya. Misalkan artikel kita ini berdasarkan kategori apa? Misalkan kategorinya tips and trick. Ini ya, new kategori. Nah, ini sudah kita tambahkan. Kemudian dia juga dibagi dengan teks-teks. Ini kategori yang lebih sempit ya. Misalkan kita sedang menulis tips tentang membuat presentasi yang menarik ya. Jadi di sini kita bisa tulis present. Jadi ini kategori yang lebih spesifik aja. Tapi kalaupun dikosongin nggak apa-apa. Minimal kategorinya diisi. Misalkan. Oke, kalau sudah ya, ini kalau karena kita tadi edit ya kita update aja. Oke, nah itu adalah struktur dari post. Kemudian yang terakhir kita punya struktur untuk produk ya. Produk ini juga kurang lebih sama dengan post. Kita juga ada kategori dan teks. Oke, itu untuk menambahkan produk kita bisa lihat detailnya di kolom produk. Nah, di sini ini contoh produk yang sudah kita posting dan saya sudah share di video yang lain tentang bagaimana cara memposting produk digital. Oke, secara garis besar seperti itu. Dan website ini dinamis, kita bisa menambahkan setiap post, page maupun produk kapanpun Anda mau. Oke, terima kasih.